Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nureko Sucahyono, Guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita belajar mata pelajaran fisika tentang materi optika geometris. Tujuan pembelajaran yang pertama dapat menerapkan sifat cermin dan lensa pada alat-alat optik. Yang kedua, dapat merencanakan pembuatan alat-alat optik sederhana dengan menerapkan prinsip pemantulan dan pembiasan pada cermin dan lensa. Materi yang kita pelajari, yang pertama tentang pemantulan cahaya atau refleksi, yang kedua tentang pembiasan cahaya atau refraksi, dan yang ketiga tentang peralatan optik. Pemantulan cahaya. Ilustrasi di bawah sebelah kiri. Pada pemantulan teratur, berkas-berkas sinar jajar dipantulkan oleh permukaan licin yang halus atau permukaan rata sebagai berkas-berkas sinar sejajar. Yang kedua, ilustrasi pada kanan bawah. Pada pemantulan bor atau difus, berkas-berkas sinar jajar dipantulkan oleh permukaan bukan sebagai berkas-berkas sinar jajar. Jadi permukaannya tidak rata. Hukum pemantulan pada cermin datar. Ilustrasinya ada di sebelah kiri bawah. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R, di mana garis normal adalah garis yang tegak lurus permukaan. Bagaimana cara melukiskan bayangan pada cermin datar? Ilustrasinya ada di sebelah kanan. Yang pertama, lukis bayangan dari titik A sehingga dihasilkan bayangan A aksen. Yang kedua, lukis bayangan benda B sehingga dihasilkan bayangan B aksen. Dan yang ketiga, lanjutkan dengan garis putus-putus hingga didapatkan bayangan A aksen, B aksen. Ilustrasinya ada di atas. Bagaimana cara mencari panjang minimum dari cermin datar. Panjang minimum cermin datar yang diperlukan untuk melihat seluruh bayangan dalam cermin sama dengan H/2 atau tinggi dibagi 2. Di situ diilustrasikan ada seorang wanita dengan tinggi tertentu. Kita contohkan tingginya 170 cm. Jadi butuh cuma 170 dibagi 2, jadi sekitar 85 cm panjang cermin datar untuk bisa melihat ujung rambut dan ujung kakinya. Hukum pemantulan pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus F. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat gelengkungan C dipantulkan kembali ke titik pusat gelengkungan tersebut. Hukum pemantulan pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus F. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat gelengkungan C dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat gelengkungan tersebut. Rumus untuk cermin cekung dan cermin cembung. Yang pertama, seper F sama dengan seper S plus seper S aksen, di mana F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Dengan R sama dengan 2F, R adalah jari-jari gelengkungan cermin. Yang kedua, untuk menghitung perbesaran benda dihitung dengan menggunakan persamaan M sama dengan H aksen per H, atau sama dengan harga mutlak dari S aksen per S, di mana M adalah perbesaran, H aksen adalah tinggi bayangan, dan H adalah tinggi benda. Perjanjian tanda
rumus untuk cermin cekung dan cermin cembung. S bernilai positif jika benda terletak di depan cermin atau benda nyata. S bernilai negatif jika benda terletak di belakang cermin atau benda maya. S aksen bernilai positif jika bayangan terletak di depan cermin atau bayangan nyata. S aksen bernilai negatif jika bayangan terletak di belakang cermin atau bayangan maya. F bernilai positif untuk cermin cekung atau cermin positif, dan F bernilai negatif untuk cermin cembung atau cermin negatif. Pembiasan cahaya. Gambar sebelah kanan mengilustrasikan tentang peristiwa pembiasan cahaya. Di situ diilustrasikan pensil diletakkan di dalam bejana yang berisi air tampak bengkok. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya ketika mengenai bidang batas antara dua medium. Di syaratnya ada dua medium minimal dengan indeks bias yang berbeda. Hukum Snellius. Hukum 1 Snellius. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Hukum 2 Snellius, jika sinar datang dari medium renggang atau kurang rapat ke medium lebih rapat, sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium renggang atau kurang rapat, sinar dibelokkan menjauhi garis normal. Untuk ilustrasi untuk sebelah kiri, itu sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, mendekati garis normal. Ilustrasi gambar sebelah kanan, sinar datang dari medium lebih rapat ke kurang rapat, sinar biasnya akan menjauhi garis normal. Hukum Snellius. Yang pertama, untuk mencari persamaan Snellius. N21 sama dengan N2 per N1. Sama dengan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Di mana N adalah indeks bias, I adalah sudut datang, R adalah sudut bias, V adalah kecepatan, lambda adalah panjang gelombang. Yang kedua, kedalaman semu, H aksen sama dengan sigma dari I sama dengan 1 ke I, HI per NI. Yang ketiga, tentang pergeseran cahaya. Rumus dari pergeseran sama dengan D sin dalam kurung theta udara min theta K, yaitu medium, per cos theta K. D adalah tebal. Theta adalah sudut. Persamaan S dan S aksen pada permukaan lengkung dapat dicari dengan persamaan N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan N2 per N2 min N1 per R, di mana N adalah indeks bias medium, S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, R adalah jari-jari kelengkungan. Untuk pembiasan pada permukaan datar, N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan 0. Dispersi cahaya. Ilustrasinya ada di sebelah kanan. Prisma segitiga dilewati cahaya putih. Untuk menuju prisma akan dikeluarkan menjadi spektrum Mejiku-Hibiniu. Jadi dispersi cahaya adalah proses penguraian cahaya polikromatis menjadi monokromatis, yaitu Mejiku-Hibiniu, merah jingga, kuning hijau, biru, nila, dan ungu.
Contoh dispersi cahaya dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadinya pelangi. Sudut kritis. Jika sudut bias yang dihasilkan dari pemantulan dalam air sebesar 90 derajat, maka sudut datangnya disebut sebagai sudut kritis atau disebut juga sudut batas. Perhatikan bahwa sudut kritis terjadi pada sudut datang sinar C. Jenis lensa. Ada dua lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Gambar A adalah lensa biconvex. Gambar B adalah lensa plan convex. Gambar C adalah lensa konkav convex. Untuk lensa cekung, gambar D adalah bikonkav. Gambar E adalah plan konkav dan gambar F adalah convex konkav. Pembiasan pada lensa cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa dibiaskan melalui titik fokus aktif F. Sinar datang melalui titik fokus pasif F aksen dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik O diteruskan tanpa membias. Pembiasan pada lensa cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif F. Yang kedua, sinar datang seakan-akan menuju titik fokus pasif F aksen dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik O diteruskan tanpa membias. Rumus pada lensa cembung dan lensa cekung. Rumusnya bersama dengan cermin cembung atau cermin cekung. Super F sama dengan super S plus super S aksen dengan R sama dengan 2F. Di mana F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, S aksen jarak bayangan, dan R adalah jari-jari gelembungan. Perbesaran benda dihitung dengan menggunakan persamaan M sama dengan H aksen per H sama dengan harga mutlak dari X aksen per S, di mana M adalah perbesaran, H aksen adalah tinggi bayangan, dan H adalah tinggi benda. Perjanjian tanda rumus untuk lensa cembung dan lensa cekung. S bernilai positif jika benda terletak di depan cermin atau benda nyata. S bernilai negatif jika benda terletak di belakang cermin atau benda maya. S aksen bernilai positif jika bayangan terletak di depan cermin atau bayangan nyata. S aksen bernilai negatif jika bayangan terletak di depan cermin atau bayangan maya. Maaf, S aksen bernilai negatif jika bayangan terletak di belakang cermin atau bayangan maya. F bernilai positif untuk lensa cembung atau lensa positif. S bernilai negatif untuk lensa cekung atau lensa negatif. H bernilai positif menyatakan bayangan tegak atau maya. H bernilai negatif menyatakan bayangan terbalik atau nyata. Persamaan pembuat lensa. Ilustrasinya ada di sebelah kiri. Di situ ada R adalah jari-jari gelengkungan, N adalah indeks bias. Dengan rumus super F sama dengan dalam kurung N2 per N1 min 1 dikalikan super R1 ditambah super R2 dengan P sama dengan super F. P adalah kekuatan lensa, satuannya dioptri, F adalah jarak fokus, N adalah indeks bias, R adalah jari-jari gelengkungan. Cermin dipilih karena alasan berikut. Yang pertama, cermin lebih mudah dibuat dan lebih murah. Yang kedua, cermin tidak mengalami abrasi kromatis atau penguraian warna seperti lensa. Yang ketiga, cermin lebih ringan daripada lensa. Peralatan optik kita bahas ada mata, kamera, loop,
mikroskop dan teropong. Mata. Bagian mata yang terlibat dalam pembiasan cahaya. Yang pertama pupil, mempunyai fungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kedua lensa mata, memfokuskan cahaya agar tepat jatuh di retina. Yang ketiga retina sebagai layar penangkap bayangan benda. Bayangan yang dibentuk di retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil dari bendanya. Proses mencembung dan memipihnya lensa mata disebut akomodasi mata. Titik paling dekat ke mata agar suatu benda masih dapat dilihat jelas oleh mata dalam keadaan berakomodasi maksimum disebut titik dekat atau punktum proksimum. Sedangkan titik paling jauh yang dapat dilihat benda tanpa berakomodasi disebut titik jauh atau punktum remotum. Rumus untuk mata tidak berakomodasi. D sama dengan FUB plus FUK. M sama dengan FUB plus per FUK. Untuk mata berakomodasi maksimum, D sama dengan FUB plus SUK. M sama dengan FUB per SUK. Pada mata normal, titik dekatnya adalah 25 cm dan titik jauhnya di tak hingga. Untuk rabun jauh atau miopi, titik dekatnya 25 cm, titik jauhnya tak terhingga. Ditolong dengan menggunakan lensa cekung atau lensa negatif. Pada rabun dekat atau hipermetropi, titik dekatnya 25 cm, titik jauhnya tak hingga. Ditolong oleh lensa cembung atau lensa positif. Pada presbiopi atau mata tua, titik dekatnya 25 cm, titik jauhnya di jauh tak hingga. Ditolong oleh lensa rangkap atau bifokal. Pada astigmatisme, kornea mata tidak sferis atau bentuk irisan bola, ditolong oleh lensa silindris. Pada mata katarak, lensa mata menjadi buram atau tidak tembus cahaya. Untuk glaukoma, terjadi peningkatan tekanan fluida dalam mata yang abnormal. Ilustrasi mata untuk rabun jauh atau miopia, bayangan jatuh di depan retina. Sedangkan untuk hiperopia atau hipermetropi, bayangan jatuh di belakang retina. Berikutnya kamera, bagian-bagian kamera yang terlibat dalam pembiasan cahaya. Yang pertama film untuk menangkap bayangan, yang kedua apertur untuk mengatur intensitas cahaya masuk ke kamera, yang ketiga lensa untuk memfokuskan cahaya agar tepat jatuh di film. Bayangan yang dibentuk oleh lensa kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Loop terbuat dari satu lensa cembung, digunakan untuk melihat benda-benda kecil. Perbesaran loop untuk mata berakomodasi pada jarak X, M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X. M adalah perbesaran, F adalah jarak fokus, X adalah jarak suatu benda yang ingin diamati. Sn untuk mata normal bernilai 25 cm. Perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum
M sama dengan Sn per F ditambah 1. Sedangkan perbesaran loop untuk mata tidak berakomodasi M sama dengan Sn per F. Mikroskop. Mikroskop tersusun atas dua buah lensa cembung objektif dan okuler. Perbesaran lensa objektif MUB sama dengan H aksen UB per HUB sama dengan S aksen UB per SUB. Perbesaran lensa okuler dengan akomodasi maksimum MUK sama dengan SN per FUK ditambah 1. Perbesaran lensa okuler tanpa akomodasi MUK sama dengan SN per FUK. Perbesaran total mikroskop M sama dengan MUK dikalikan MUB. Panjang mikroskop dengan akomodasi maksimum D sama dengan S aksen UB plus SUK. Sedangkan panjang mikroskop tanpa akomodasi D sama dengan S aksen UB plus FUK. Teropong. Teropong digunakan untuk melihat benda sangat jauh. Teropong bintang terdiri atas dua buah lensa cembung, objektif dan okuler dengan FUB lebih besar dari FUK. Teropong bumi terdiri atas tiga buah lensa cembung, objektif, okuler, dan lensa pembalik di antara lensa objektif dan okuler. Akibatnya panjang teropong bertambah 4 fp. Teropong prisma terdiri atas dua lensa cembung objektif dan okuler dan prisma siku-siku yang disisipkan di antara lensa. Teropong panggung terdiri atas satu lensa cembung sebagai objektif dan satu lensa cekung sebagai okulernya. Teropong pantul terdiri atas satu lensa cembung sebagai objektif, satu cermin cekung sebagai okuler, dan satu cermin datar yang ditempatkan di depan titik fokus cermin cekung. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.